Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda, materi sajak kelas 7 semester genap. Sataacan lebet kana pembahasan materi, Ibu bade ngadugikeun perkawis kompetensi dasar jeung tujuan pembelajaran. Jadi, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur bahasa, isi dan amanat sajak sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian, mendeklamasikan sajak dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian ada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur bahasa, isi dan amanat sajak, serta dapat mengekspresikannya dengan penghayatan yang tepat. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai materi sajak. Sajak biasanya kita artikan sebagai puisi. Namun alangkah baiknya kita pahami bagan di depan kita sekarang. Kita lihat bahwa karya sastra Sunda itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prosa, yang kedua ada puisi, dan yang ketiga ada drama. Lantas, sajak termasuk karya sastra yang mana ya? Prosakah, puisikah, atau drama? Nah, tentu bahwa sajak termasuk pada karya sastra puisi. Namun, perlu kalian ketahui bahwa puisi dalam karya sastra Sunda itu ada banyak jenisnya. Salah satunya sajak. Kemudian jenis yang lainnya ada sisindiran, mantra, pupuh, guguritan, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada sajak, yaitu karangan yang termasuk karya sastra puisi. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai wangenan atau definisi sajak. Sajak yaitu salah satu karya sastra Sunda yang direka atau dibentuk dengan bahasa ugeran atau puisi. Bahasa ugeran itu apa? Ya, bahasa ugeran itu artinya bahasa yang terikat. Ugeran artinya terikat. Puisi adalah istilah untuk karangan yang terikat. Nah, yang dimaksud terikat itu yang seperti apa? Ya, yang termasuk terikat itu dalam karya sajak, yaitu karangan yang ditulis dengan menggunakan aturan yang ketat, atau mempunyai cara penulisan yang tidak biasa. Nah, yang tidak biasanya tidak biasa seperti apa? Ya, perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan sajak itu sendiri memang menggunakan pada atau dalam bahasa Indonesia yaitu bait, dan juga menggunakan pada lisan atau bahasa Indonesianya larik. Selain itu, puisi merupakan karangan yang memanfaatkan keindahan dan kekuatan bahasa, utamanya pada pemilihan kata atau diksi. Puisi juga mempunyai purwakanti atau rima. Masih ingat nggak purwakanti itu apa? Ya, betul. Purwakanti itu adalah persamaan bunyi akhir. Kemudian, kata yang digunakan dalam sajak atau puisi umumnya menggunakan kata-kata yang
konotatif atau kiasan. Kemudian, apa saja sih unsur pembangun sajak? Perlu kalian ketahui bahwa unsur pembangun sajak itu ada 4. Yang pertama ada jejer atau tema. Tema adalah gagasan pokok yang disampaikan kepada penyajak kepada pembaca. Tema juga bermacam-macam ya. Ada tema keagamaan, kemanusiaan, cinta kasih, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Kemudian, unsur yang kedua ada nada. Nada merupakan sikap penyajak kepada pembaca. Dari sikap penyajak itu mengakibatkan adanya suasana yang dirasa oleh pembaca. Kemudian, yang ketiga ada rasa. Rasa adalah yang menjiwai isi sajak. Kemudian, yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan penyajak untuk pembaca. Berikut ada beberapa contoh judul sajak Sunda yang populer. Yang pertama ada Tanah Sunda karya Ai Prosidi. Yang kedua ada Sisi Balong Ngagoletrak karya Yus Rusiana. Yang ketiga ada Di Hiji Leuweung Geledegan karya Surahman RM. Dan yang keempat ada Lalaki Nu Balik Jurit karya Rahmat M. Saskarana dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari arti konotatif jeung denotatif. Karena pada umumnya penulisan sajak atau puisi itu menggunakan kata atau bahasa yang bermakna konotatif. Maka dari itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konotatif dan denotatif. Konotatif yaitu makna yang tidak langsung menunjukkan barang yang dimaksud, tetapi mengandung rasa atau tafsiran pada barang yang lain atau kiasan. Dalam kata lain, konotatif yaitu menunjukkan makna yang bukan sebenarnya. Sedangkan denotatif yaitu makna yang menunjukkan langsung barang yang dimaksud atau sebenarnya. Dalam kata lain, denotatif yaitu makna yang menunjukkan yang sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari contoh di bawah ini. Yang pertama, Tita jadi bentang di kelasna. Yang kedua, bentang tingkartip di langit. Nah, dari makna konotatif pada kalimat Tita jadi bentang di kelasna, bisa jadi Tita adalah siswa yang paling rajin di kelasnya, siswa terbaik di kelasnya, atau siswa yang paling terampil di kelasnya. Jadi kata bentang ini tidak menunjukkan makna yang sebenarnya. Sedangkan di kalimat denotatif bentang tingkartip di langit, makna bentang ini menunjukkan makna yang sebenarnya, yaitu bintang yang memang benda luar angkasa, bintang yang sedang berkelap-kelip di langit. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh kalimat konotatif jeung denotatif yang lainnya agar kita dapat membedakan ya makna konotatif dan denotatif. Yang pertama, di sini ada kata seukeut, artinya tajam. Kita lihat kalimatnya. 1. Omonganna seukeut matak nirikan hate.
bicaranya tajam, omongannya tajam, membuat sakit hati. Nah, sekut di sini artinya bahwa kata-katanya itu menyinggung, menghina, yang membuat orang sakit hati. Itu maknanya. Yang kedua, diasah gerak pesok teh sangkan seket. Diasah pisaunya biar tajam. Seket di sini arti yang sebenarnya ya, bahwa pisaunya itu biar tajam gitu. Benar kan? Bahwa pisau identik dengan tajam. Yang kedua, amplop. Kita lihat contoh kalimatnya. 1. Ari jadi pamimpin ulah gampil narima amplop. Artinya, kalau jadi pemimpin, jangan gampang menerima amplop. Amplop di sini adalah suap. Jadi artinya bahwa amplop di sini adalah suap. Seorang pemimpin tidak boleh begitu saja menerima suap gitu. Jadi banyak sekali ya pemimpin-pemimpin yang memang bisa disuap dengan uang gitu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, ngirim surat teh kudu make amplop. Nah, kalau ini menunjukkan bahwa amplop itu menunjukkan yang sebenarnya gitu, sebenarnya amplop. Amplop untuk wadah surat. Itu tempat surat. Lanjut. Ngocor. Yang pertama, pahlawan geus ngocorkeun getihna pikeun kamerdekaan. Di sini ngocorkeun bukan berarti mengucurkan darahnya ya. Si pahlawan itu mengucurkan darahnya, bukan. Dalam kata lain, dia itu sudah membela sampai titik darah penghabisan, membela sampai berdarah-darah gitu. Dalam membela kemerdekaan. Kemudian yang kedua, Mang Udin keur ngocorkeun cai kana ember. Mang Udin sedang mengucurkan air ke dalam ember. Ini merupakan makna yang sebenarnya bahwa Mang Udin sedang mengucurkan air ke dalam ember, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.